Oke, perkenalkan nama saya Farhan Syafiq Ichikawa, NPM 1902-196. Pertama-tama, apa itu Dropbox? Dropbox adalah layanan penyedia data berbasis web yang dioperasikan oleh Eventflow Inc. Dapat berbagi data dengan sinkronisasi data. Solusi penyimpanan jaringan Dropbox memungkinkan pengguna untuk menyimpan dan berbagi data dan file dengan orang lain secara online. Menginstal Dropbox yang tersedia untuk diunduh dan diinstal gratis di Windows, Mac, atau Linux. Diperlukan untuk menggunakan layanan penyedia cloud Dropbox. Setelah menginstal Dropbox, komputer akan memiliki folder unik yang dibuat oleh Dropbox. Yulistianti 2016. Oke, selanjutnya akan dibacakan oleh Kamil. Akan menjelaskan fitur-fitur unggulan dari aplikasi Dropbox ini. Ada fitur-fitur unggulan yang membuat aplikasi Dropbox diminati oleh pengguna user atau konsumen yang ada di seluruh dunia. Pertama itu adalah mengcopy paste link dengan cepat. Ketika kita menginginkan teman-teman dan keluarga dapat mengunduh dan dapat melihat suatu berkas yang kita upload ke Dropbox, kita bisa melakukannya dengan mengirim link file yang akan dilihat oleh mereka. Selanjutnya yaitu kerja kelompok dengan Dropbox. Jika kita sebagai pelajar atau karyawan yang sedang mengerjakan sebuah tugas file secara kelompok, maka membagikan folder berkas akan sangat lebih mudah ketimbang hanya berbagi link file saja. Selanjutnya yaitu menyimpan screenshot project pada Dropbox. Kita seringkali atau barangkali pernah melakukan sebuah proses screenshot atau penangkapan layar pada PC, laptop, atau HP untuk media dokumentasi, dan biasanya file tersebut akan tersimpan di memori perangkat yang akan kita gunakan. Di dalam Dropbox ini kita dapat menyimpan gambar hasil tangkapan layar ke dalam Dropbox secara otomatis. Yang keempat yaitu unggah folder atau berkas yang kita inginkan. Banyak user mengeluhkan tentang proses sinkronisasi berkas yang rumit pada layanan penyimpanan cloud, tapi tidak untuk di Dropbox. Dengan proses sinkronisasi yang mudah, maka proses ini kita dapat memilih berkas file apa saja yang akan kita sinkronkan dengan menyimpan cloud Dropbox. Yang terakhir yaitu dapat melihat riwayat file yang kita bagikan di Dropbox. Kita seringkali membagikan folder ke teman atau user lain untuk tujuan kerja ataupun yang lainnya, sama menggerakkan proyek perubahan berkas kita dapat terupdate apabila diubah ke versi terakhir dibagikan. Di Dropbox kita dapat melihat riwayat berkas tersebut. Baik, itu saja yang bisa saya jelaskan. Terima kasih. Nama saya Vina Febriana dengan NPM 1902-1004. Di sini saya akan selanjutnya menjelaskan tentang tipe layanan berbasis cloud pada Dropbox. Yang seperti kita tahu sendiri pada cloud computing kita memiliki tipe layanan 3, yaitu pertama ada IaaS, SaaS, dan PaaS. Nah, dalam Dropbox sendiri tipe layanan berbasis cloud ini juga bisa ada 3, bisa termasuk 3. Nanti jika Anda mendefinisikan infrastruktur sebagai server, penyimpanan, router, sakelar, firewall, hal yang merupakan perangkat keras di dunia lama. Dan jika Anda cenderung menggunakan komponen penyimpanan hanya sebagai berbagi file, mungkin Dropbox ini yang dimaksud itu adalah IaaS, bisa termasuk tipe IaaS. Di sisi lain tuh, jika Anda memanfaatkan fitur tambahan yang disediakan oleh Dropbox untuk berkolaborasi secara internal dan eksternal seperti memindai foto ke dalam dokumen, menggunakan fitur admin untuk mengontrol dan melacak kepatuhan serta privasi dan keamanan, maka Dropbox itu bisa mengangkat dirinya masuk ke dalam tipe layanan SaaS. Dan juga dan jika kita memanfaatkan sepenuhnya platform kolaborasi Dropbox ini dan menggunakan IP-nya dan mengintegrasikannya dengan erat dengan struktur perusahaan, maka Dropbox ini kita bisa masukkan ke dalam PaaS.
Nah, selanjutnya ini ada kelebihan dan kelemahan dari Dropbox. Untuk kelebihan dari Dropbox itu pertama itu ada Dropbox dapat menyimpan data berupa dokumen dan lain sebagainya secara online. Dan juga file yang telah disimpan di Dropbox itu dapat diakses di mana saja dan kapan saja. File dan dokumen juga dapat diakses secara online oleh tim, dan keamanan Dropbox itu dapat terjamin juga, dan juga dapat diakses oleh platform lain seperti Android, Windows, dan lain sebagainya. Selanjutnya ini ada kelemahan Dropbox. Kelemahan Dropbox yang pertama adalah penyimpanan file yang gratisnya itu memiliki batas yang kecil, yaitu 2 GB. Selain di atas 2 GB itu tidak bisa biasanya. Dan kedua itu ada Dropbox. Dropbox itu tidak dapat digunakan dan diakses di negara Cina. Oke, teman-teman, di sini saya akan langsung aja menggunakan bagaimana sih cara menggunakan Dropbox ya. Jadi pertama itu kita akan langsung masuk ke Dropbox loginnya. Nah, setelah masuk ke Dropbox login, teman-teman di sini harus melakukan login atau sign in ya. Jadi kalian tuh teman-teman harus masuk ke akun yang punya teman-teman punya. Jadi kalau misalnya teman-teman belum punya akunnya, jadi kita di sini saya akan mengajarkan bagaimana sih langsung kita membuat akun. Nah, jadi di sini ada kita buat akun, jadi kita langsung buat saja akun baru ya. Nah, di sini teman-teman bisa masukin nama teman-teman sendiri ya. Saya akan masukkan nama saya, terus dengan email teman-teman sendiri ya. Jadi teman-teman harus punya email. Oke, dan masukin kata sandi teman-teman sendiri. Nah, setelah selesai, nah ini akan dicentang, saya setuju dengan persyaratan Dropbox. Nah, terus kita mari langsung saja klik buat akun. Nah, setelah kita klik tersebut, jadi dia muncul verifikasi. Jadi kita harus melakukan verify dulu untuk loginnya, untuk buat akun barunya. Nah, di sini disuruh untuk pick the helicopter. Jadi kita langsung pilih saja helikopternya. Nah, di sini juga helikopter yang disuruh. Oke. Nah, ini sudah done. Nah, kalau sudah selesai, maka akan langsung diarahkan ke sini. Jadi ini menu tampilan utama. Jadi di sini dari pihak Dropbox-nya itu menawarkan untuk kita untuk melakukan yang namanya melakukan pembayaran ya dengan fitur-fitur yang diberikan oleh Dropbox. Nah, jadi di sini kita akan melanjutkan aja dengan paket Dropbox Basic yang 2 GB yang gratis 30 hari. Jadi setiap akun-akun baru teman-teman itu dapat memiliki ya itu memiliki. Oke, teman-teman, kita sudah masuk ke login ya. Udah langsung masuk ke login setelah tadi kita membuat akunnya. Nah, ini akun yang saya tadi loginkan, yang akun yang saya daftarkan tadi itu Febri Haryana Sibuan dengan email tersebut ya, febrihh@yahoo.com. Nah, di sini ya, bagaimana sih cara kolaborasi Dropbox ini ya, yang berhubungan dengan kita ketahui dengan pemanfaatan cloud ya. Nah, sini kita langsung buat aja gimana sih sistemnya. Nah, jadi di sini itu kita langsung tambah di sini, tambah buat. Nah, kita pilih folder bersama. Nah, setelah ini kita harus melakukan verifikasi dulu. Jadi teman-teman boleh melakukan verifikasi email teman-teman karena email teman-teman adalah email yang baru ya. Jadi kita langsung aja verifikasi aja. Ini adalah tampilan di email teman-teman jika teman-teman sudah melakukan adanya hubungan Dropbox dengan email teman-teman. Jadi kita langsung aja verifikasi email ya. Nah, setelah sukses, nah di sini akan langsung ada notifikasi dari Dropbox bahwa
email Anda sekarang telah diverifikasi oleh Dropbox. Nah, jadi kita tinggal langsung saja selesai. Nah, kita di sini langsung aja membuat folder bersama. Nah, di sini ada 2 folder. Di sini dari pihak Dropbox itu menampilkan bagikan folder dari Dropbox pribadi Anda. Apa yang Anda lakukan? Yang pertama itu saya ingin membuat dan membagikan folder baru, atau yang kedua saya ingin membagikan folder yang sudah ada. Jadi kalau teman-teman sudah mempunyai file atau folder, jadi teman-teman bisa memilih yang ini, yang kedua. Tapi karena kita sekarang ingin membuat folder baru dan ingin membagikan file apa yang kita bagikan, jadi kita di sini saya ingin membuat dan membagikan folder baru. Terus berikutnya, nah di sini teman-teman bisa langsung membuat nama folder. Jadi di sini kita langsung buat saja nama foldernya itu adalah tugas mandiri, ya. Nah, kita centang aja karena ini adalah siapkan folder ini untuk otomatis menangani tugas. Jadi ya langsung buat. Nah, pada email ini pada folder ini, nah di sini tuh ada tugas mandiri, hanya Anda yang bisa mengakses. Jadi kan bagikan folder ini. Jadi siapa saja yang dapat siapa saja dengan tautan ini. Nah, jadi di sini kita dapat memilih, dapat melihat atau dapat mengedit. Jadi teman-teman yang akan Anda cantumkan di sini itu kalian bisa memilih, teman-teman bisa memilih. Mereka dapat melihat saja atau dapat mengedit. Karena kita ini untuk bekerja sama, jadi kita dapat memilih untuk dapat mengedit. Nah, terus untuk emailnya teman-teman boleh tambahkan email teman-teman yang ingin teman-teman tambahkan. Nah, di sini kebetulan saya sudah ada emailnya, jadi saya langsung masukin saja. Nah, jadi ini langsung kita import kontak saja. Ini kita masuk ke akun Dropbox kalian. Oke. Oke. Udah. Nah, itu sudah termasuk lagi farhan10y.wi@gmail.com. Nah, lalu kita bisa menambahkan juga email yang lain. Nah, ini ada Amif Kamil. Sedikit kelola ya teman-teman. Oh, lalu kita masukin juga Vina, ya, Vina Lim. Lalu yang terakhir kita masukin akun email saya untuk nanti kita bahkan bisa lihat. Nah, untuk catatan di sini teman-teman boleh menambahkan catatan apa yang perlu teman-teman sampaikan. Jadi sini saya mau buat, ayo semangat. Nah, sini langsung kita bagikan folder. Oke. Jadi di sini sudah ada file yang bernama tugas mandiri, ya, yang ada pada Dropbox. Nah, ini untuk tambahkan pengotomatisan. Jadi di sini teman-teman bisa langsung menaruh file teman-teman ke dalam sini. Nah, oke, kita langsung saja mencari aplikasi teman-teman yang ingin teman-teman masukkan.
ya. Jadi sini saya akan langsung aja mencari satu contoh ya, tugas. Nah, nih tugas mandiri komputasi numerik. Jadi kita langsung tarik saja. Nah, ini kita akan menunggu dia mengunggah tugas mandiri komputasi numerik. Oke, ya kita menunggu beberapa detik. Sampai ini selesai. Oke, teman-teman. Nah, di sini sudah terlihat ya, tugas mandiri komputasi numeriknya ini sudah ada 5 anggota yang dapat mengakses ya. Nah, di sini ini ada pada Dropbox tugas mandiri ya, yang dibuat oleh Febri hh@yahoo.com. Nah, oke. Kalau gitu sekarang kita akan membuka email teman saya ya, atau akun saya yang satunya untuk membuktikan bahwa tugas mandiri ini yang saya bagikan dari akun ini itu bisa diubah atau diakses dari akun yang satunya. Oke, kalau gitu kita langsung saja ini kita log out. Nah, kita langsung masuk ke akun saya yang satunya. Oke. Nah, di sini kita sudah masuk ya. Kita sudah masuk. Lalu kita lihat semua file. Nah, ini dia. Ini adalah tugas mandiri yang dibagikan tadi, tugas mandiri cloud computing. Ya. Oke, teman-teman, setelah login dari akun saya yang satunya, ini adalah akun Febri Harlian ya, yang fharlian@gmail.com. Yang tadi adalah febrihh@yahoo.com ya. Nah, setelah di sini kita akan langsung dapat melihat ya file yang tadi dibagikan. Nah, itu ada di bagian ini, di bagian dibagikan. Nah, di bagian kita klik ya. Dibagikan klik. Nah, di sini ada tugas mandiri ya, tugas mandiri ya. Ini adalah tanggal ya yang dibagikan pada tanggal 20 bulan 12 tahun 2022 jam 1 malam ya. Jam 2 ya, saya ngerjainnya tengah malam. Oke, nanti langsung kita buka saja ya. Nah, ini dia. Kita sudah masuk ke tugas mandiri komputasi numerik. Nah, kita langsung bisa buka. Nah, di sini kita langsung bisa akses ya. Kita bisa akses, kita bisa mengedit dan menambahkan. Nah, jadi di sini kita bisa unduh, kita bisa buka di Word ya. Kita bisa menambahkan tanda tangan dan lain-lainnya gitu. Ya, seperti itulah. Dan ini bisa diakses oleh 5 orang ya. Jadi ada Febri Harlian, yang dari saya, ada Farhan Syafiq, ada ini akun saya yang satunya, dan dua lainnya ini ada Miftahudin Kamil dan Vina. Baik teman-teman, di sini saya akan mengedit file yang sudah dikirimkan oleh teman kita Febri Harlian si buatnya teman-teman. Saya akan coba menambahkan nama saya di tugas mandiri yang kita buat. Oke, dikit lagi ya karena sambil merekam saya. Oke, di sini kita tutup aja karena dia sudah otomatis nge-save sendiri ya teman-teman. Oke, sekarang kita coba buka lagi, open in Word. Kita tunggu dulu loading. Agak lumayan lama ya.
Jadi di Dropbox ini kita bisa mengerjakan tugas bersama-sama dengan mengeditnya secara kelompok dan juga sharing teman-teman. Oke, bisa dilihat nama yang saya tambahkan sudah ada di tugas yang dikirimkan oleh Febri Harlian Hasibuan. Baik, itu saja dari saya. Sekian. Halo, nama saya Vina Febriana dengan NPM 1902-1004. Di sini saya akan pergi ke bagian notification dalam Dropbox untuk meng-add Dropbox dengan file yang dibagikan oleh teman saya Febri. Di sini saya klik add to Dropbox. Baiklah, kita tunggu terlebih dahulu di loading. Di sini sudah ada file yang dibagikan oleh Febri. Kita langsung ketik aja. Klik. Dia nanti akan masuk ke file itu. File dokumen telah dibuat. Baiklah, kita sudah masuk ke dalam file dokumen ini. Di sini ada nama Febri dan Muhammad Mitang. Ini teman saya sepertinya juga sudah mengeditnya. Di sini saya akan menambahkan nama saya. Baik. Nah, file ini akan terotomatis sudah tersave ke Dropbox tadi. Jadi jika teman saya membukanya nanti, nama saya juga sudah ada di file tersebut. Selanjutnya teman saya akan melanjutkan pembagian editnya. Ini folder yang udah di share sama Febri yang bisa mengakses 5 orang ini. Saya juga ada di anggota ini, jadi saya bisa mengedit dokumen ini. Nih, tinggal kita buka itu. Jadi ini file yang tadi tinggal tambahkan aja. Ini tinggal kita lihat. Dan kembali ke Dropbox. Oke, atau sekarang kita lihat apakah sudah teredit nama saya di situ. Sudah. Oke, teman-teman, mungkin sekian dari kelompok kami ya. Itulah gimana sih caranya hubungan cloud computing terhadap Dropbox ya. Jadi di sini lebih ke gimana sih kerjasamanya dari Dropbox. Oke, kalau gitu terima kasih. Oke, mungkin sekian ya presentasi dari saya gimana sih caranya atau sistem Dropbox ini bekerja pada cloud computing. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kesalahan kata ataupun yang tidak disengaja, karena saya juga manusia biasa, dan saya ucapkan terima kasih.